Apa haram? Ya. Terus Indonesia majune kapan tengah bahas halal haram nasab dosa ya to. Wong luar negeri pinter-pinter do gawe bom atom, do gawe pesawat, do gawe robot. Kini bangga halal haram. Terus kapan maju di Indonesia ya, Pak? Nek Kamu haram mlebu neraka kapok. Piye? Kaya panitia swarga ngarom-ngarom lek. Son haram ha? Oh, sonorek haram piye? Son horek haram iki kaya wis tau mati ngarom-ngaromne. Wis tau mati ngaromno ora apa-apa. Jare dosae ruwelek wis bar mati. Wis angel iki. Saya buramkan tadi wajahnya itu walaupun mungkin sudah beredar karena mengganggu sekali kalau ada orang narasinya seperti itu. Walaupun kalau kita mau toleransi, kalau tidak salah captionnya itu kan orang itu pengusaha sound horeknya. Ya wajar dong ada orang yang usahanya tiba-tiba ada hambatan terus nggak terima. Ya dan menepis dengan penjelasan semampunya. Walaupun menjadi agak ngeri-ngeri sedap kalau ditarik kepada dalam tanda kutip seperti meremehkan hal yang haram atau menjadikan kita tidak maju karena masih bicara halal haram. Tapi untuk apa kita bicara itu? Saya kira orang yang berpikir seperti itu mungkin juga banyak, bukan hanya orang ini. Itu realitas kita. Itu kenyataan kita. Ada orang-orang yang ketika ada hajat hidupnya dihantam dengan hal-hal yang apapun itu, walaupun termasuk agama, bukan tidak mungkin ada rejection, ada penolakan. Ya menolak semampunya gitu. Seandainya orang itu ahli ilmu mungkin akan mencari kitab yang membolehkan. Tapi karena mungkin bukan itu bagiannya, ya sudah akhirnya haram-haram nggak mati kok sudah bicara haram, ya sudahlah ya. Nggak perlu kita tanggapi masalah itu. Cuman begini, saya kira ada kesalahan langkah ketika harus MUI yang memfatwakan ini. Walaupun sebetulnya kan MUI itu bukan ujuk-ujuk memfatwakan. Kalau dibaca kronologisnya kan ada sekelompok orang yang datang mengadu, terganggu, meminta fatwa MUI. Jadi MUI itu kan menjawab. Kira-kira kan begitu. Sebetulnya ngapain perlu difatwakan haram sih? Ya bikin aja aturannya. Datangnya jangan ke MUI, datang ke pemerintahannya. Ya kayak polisi lah, ada knalpot yang nyaring, melanggar ditilang, selesai. Sehingga nggak ada orang menghina-hina halal haram. Kita dikit-dikit dibawa ke MUI. Ngapain MUI bicara sound horek? Nggak usah. Sudah cukup pemerintahannya saja. Datang ke bagian apalah, dinas sosial lah, apalah. Datang ke bagian kesehatan lah. Datang ke bagian lingkungan lah. Diskusikan. Nggak usah seret-seret MUI. Jadi begini kan. Yang diserang jadi kiai-kiainya halal haram. Coba nggak usah bawa-bawa MUI ya. Ini bukan bener, bukan salah benar, bukan. Ini lebih akuratnya apa? Coba saya tanya sekarang. Ketika polisi membuat aturan dilarang knalpot motor yang bunyinya nyaring, apa ada fatwa MUI-nya? Nggak ada. Dan itu efektif. Nggak ada orang menghina-hina halal haram. Tangkap, selesai. Sound horek misalnya dianggap mengganggu, sudah masuk kepada perda atau masuk kepada pergub, melanggar, tangkep, selesai. Atau ditilang atau disita, selesai. Nggak usah bawa-bawa haram-haram, halal haram. Lagian kalaupun haram, kalau nggak ada aturan pemdanya, emang orang mau ikut? Kita ini loh, pakai tank top haram ya orang pakai, pakai celana pendek haram ya orang pakai. Nggak tutup aurat haram ya orang pakai, nggak sholat haram ya orang kerjakan. Jadi untuk apa MUI itu harus ngurusin sound horek itu? Itu menurut saya pribadi ya. Kecuali memang ini adalah kasus yang butuh penjelasan hukum secara agama, ini nggak masalah itu. Babnya pun nggak masalah bab sound horek, bab mengganggu orang lain. Misalnya dia nggak mengganggu, siapa sih yang nggak tahu kalau mengganggu itu sesuatu yang haram? Nggak usah bawa fatwa MUI lah, nggak usah bahsul masail segala.
apapun yang mengganggu apapun itu tidak boleh, karena mengganggu orang lain itu tidak boleh. Mestinya kalau ada kasus ini mengganggu atau tidak, itu bukan ranahnya MUI. Itu ranahnya di lingkungan itu terganggu apa tidak. Terganggu, bawa ke tempat mengadunya, selesai. Dan pegang ya, kalau tidak ada peraturan dari kotanya, dari pemerintahannya, dari daerahnya, terus mau ngapain kalaupun haram, mau digebuk karena melakukan barang haram gitu? Kan jadi repot akhirnya. Iya kalau begitu ya joget-joget haram misalnya. Apalagi son horek haram karena ada joget-jogetnya. Nggak ada son horeknya Pak. Joget-joget pakaian seksi ya haram. Son horek haram karena ada mabok-maboknya. Nggak ada maboknya juga. Nggak ada son horeknya, mabok ya haram. Tapi apa ya lalu kita mau ngapain gitu. Kenyataannya seperti ini gitu. Jadi halal haram itu jangan sedikit-sedikit kita sentuhkan kepada hal-hal yang sebetulnya tanpa ada penebalan halal. Karena zaman sekarang sudah berbeda sepertinya. Sudah nggak cukup halal haram itu. Orang nggak takut halal, nggak takut haram. Orang takut polisi. Orang takut didenda, takut disanksi. Orang tidak mencuri belum tentu takut halal haram. Tapi takut ketahuan, takut digebuk. Ini kenyataannya. Maka menyikapi keadaan seperti itu, ya nahi mungkarnya adalah ya ciptakan kondisi hal itu tidak bisa dilaksanakan. Ada aturan tidak boleh minum minuman keras misalnya. Ada aturan tidak boleh narkoba misalnya. Apa perlu fatwa MUI narkoba haram? Apa perlu fatwa MUI ini haram itu haram? Ngapain? Terkecuali sesuatu itu memang pure ingin diketahui hukumnya. Misalnya ada hukum vaksin misalnya, itu dikaji, lalu bagaimana hukum statusnya, itu lain ceritanya Pak. Itu dia independen dulu, vaksin dulu ini apa, statusnya apa. Kalau sesuatu yang haram karena mengganggu, ya yang namanya mengganggu ya haram Pak. Kamu teriak-teriak di telinga orang, kalau orang terganggu kan haram, kan gampang sebetulnya. Ya nggak usah terlalu halal haram lah, nggak boleh gitu aja. Karena ya gimana, akhirnya kan jadi begini kan. Mungkin hanya satu yang berani speak up begitu, mungkin yang lain lebih parah lagi. Akhirnya menganggap agama menjadi penghambat, menganggap halal haram menjadi penghambat ya. Padahal ini kan bahasanya saja itu dianggap apa itu mengganggu atau apa bahasanya itu berdampak negatif. Ini kan sosial sebetulnya ranahnya. Siapapun nggak bicara agama mengganggu apa menyebabkan hal-hal yang negatif itu yang mestinya dilarang. Ya walaupun nggak mesti halal haram gitu. Itu menurut saya ya, kalau kalian tidak sepakat ya silakan. Dan tidak perlu juga saya bicara benar nggak hukum halal haramnya itu. Ya itu sudah MUI yang bilang ya. Siapa kita masih mau menolak fatwa MUI gitu ya. Allahumma dinna